Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan memaparkan sebuah materi tentang nutrisi dan pencernaan. Namun sebelum lanjut ke materi, izinkanlah kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Anggota dari kelompok 6 yaitu yang pertama ada saya sendiri, Nur Atika, dengan NPM 182060015. Yang kedua ada Selviana dengan NPM 182060014 dengan dosen pengampu kami yaitu Bapak Bayu Widianto MSI yang mengampu mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Makhluk Hidup. Adapun pokok bahasan yang akan kita paparkan pada hari ini, yang pertama ada zat-zat makanan, yang kedua pengertian dan proses sistem pencernaan, yang ketiga alat-alat dalam sistem pencernaan manusia, yang keempat kelainan dan gangguan pada sistem pencernaan manusia, dan yang terakhir sistem pencernaan pada hewan. Yang pertama, zat-zat makanan. Pada dasarnya, semua makhluk hidup harus memenuhi kebutuhan energinya dengan cara mengkonsumsi makanan. Makanan tersebut kemudian diuraikan dalam sistem pencernaan. Zat makanan merupakan bahan-bahan yang diperlukan oleh tubuh supaya dapat tetap hidup. Makanan mempunyai berbagai fungsi, antara lain sebagai pertumbuhan dan perkembangan tubuh, pemeliharaan dan perbaikan sel-sel tubuh yang telah rusak atau tua, pengaturan metabolisme tubuh, penjaga keseimbangan cairan tubuh, pertahanan tubuh terhadap penyakit, serta sebagai penghasil energi. Zat makanan dapat dikelompokkan menurut jumlah yang dibutuhkan oleh makhluk hidup, yaitu ada zat makanan mikro, makro, yaitu zat makanan yang diperlukan tubuh dalam jumlah besar, antara lain berupa karbohidrat, protein, lemak, dan air. Yang kedua ada zat makanan mikro, yaitu zat makanan yang diperlukan tubuh dalam jumlah sedikit, contohnya seperti vitamin dan mineral. Karbohidrat. Karbohidrat dibagi menjadi 3, yaitu ada monosakarida, yaitu karbohidrat yang memiliki susunan molekul paling sederhana karena merupakan hasil akhir pemecahan dari karbohidrat yang lebih kompleks susunan molekulnya. Molekul gugus gula yang termasuk dalam kategori monosakarida yaitu ada glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Ketiga macam monosakarida tersebut banyak terdapat pada buah-buahan. Disakarida terdiri atas 2 molekul monosakarida, contohnya seperti sukrosa, maltosa, dan laktosa. Sukrosa sendiri banyak terdapat dalam gula pasir yang dikonsumsi. Maltosa terdapat di dalam biji-bijian. Laktosa adalah karbohidrat yang terdapat dalam bahan makanan yang berasal dari hewan, misalnya seperti air susu. Polisakarida merupakan karbohidrat yang memiliki susunan molekul yang kompleks, contohnya seperti pati, glikogen, dan selulosa. Pati sendiri banyak terdapat di dalam umbi-umbian. Glikogen banyak terdapat dalam otot dan hati hewan, sedangkan selulosa banyak terdapat di bagian serat tumbuhan. Protein dan lemak. Protein adalah zat makanan yang mengandung unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Protein memiliki banyak fungsi, antara lain sebagai sumber energi, sebagai zat pembangun dalam tubuh, berperan dalam sintesis zat-zat penting tubuh seperti hormon dan enzim, serta sebagai perbaikan dan pemeliharaan jaringan tubuh. Lemak. Lemak sering disebut lipid dan tersusun atas unsur C, H, dan O. Fungsi lemak antara lain merupakan sumber energi, sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K, sebagai pelindung organ-organ tubuh, sebagai pembangun bagian sel, serta sebagai makanan cadangan. Air. Tubuh kita membutuhkan 2 liter air setiap harinya untuk mengganti cairan tubuh yang hilang dalam bentuk keringat, uap air, dan urin. Kehilangan cairan tubuh secara berlebihan dapat mengakibatkan dehidrasi. Kebutuhan air dalam tubuh dapat dipenuhi dari air minum, makanan, buah, dan sayuran. Air diperlukan tubuh karena memiliki banyak fungsi, antara lain membentuk sel dan cairan tubuh, mengatur suhu tubuh, pelarut zat-zat gizi lain, membantu proses pencernaan makanan, pelumas dan bantalan, media transportasi, dan sebagai media pengeluaran sisa metabolisme. Vitamin dan mineral. Vitamin adalah zat organik yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah sedikit. Meskipun diperlukan dalam jumlah sedikit, vitamin memiliki peran sangat penting bagi tubuh, seperti untuk kesehatan mata dan tulang, serta memperlancar metabolisme. Semua jenis vitamin dapat dibagi menjadi 2 golongan besar, yaitu vitamin yang larut dalam air, seperti vitamin B dan C, dan juga vitamin yang larut dalam lemak,
seperti vitamin A, D, E, dan K. Mineral. Mineral diperlukan oleh tubuh dalam jumlah yang relatif sedikit. Sumber mineral dapat berasal dari tumbuhan ataupun hewan. Fungsi dari mineral antara lain sebagai bahan pembentuk berbagai jaringan tubuh, misalnya tulang, gigi, rambut, kuku, kulit, dan sel darah merah. Selain itu, sebagai bahan pengatur, misalnya keseimbangan keasaman cairan tubuh, proses penggumpalan darah, dan membantu proses metabolisme dalam tubuh. Pengertian dan proses sistem pencernaan. Pencernaan makanan merupakan proses mengubah makanan dari ukuran besar menjadi ukuran yang lebih kecil dan halus, serta memecah molekul makanan yang kompleks menjadi molekul yang sederhana dengan menggunakan enzim dan organ-organ pencernaan. Enzim ini dihasilkan oleh organ-organ pencernaan dan jenisnya tergantung dari bahan makanan yang akan dicerna oleh tubuh. Zat makanan yang dicerna akan diserap oleh tubuh dalam bentuk yang lebih sederhana. Proses pencernaan makanan pada tubuh manusia sendiri dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu proses pencernaan secara mekanik, yaitu proses perubahan makanan dari bentuk besar atau kasar menjadi bentuk kecil dan halus. Pada manusia dan mamalia umumnya, proses pencernaan mekanik dilakukan dengan menggunakan bantuan gigi. Selanjutnya ada proses pencernaan secara kimiawi atau secara enzimatis, yaitu proses perubahan makanan dari zat yang kompleks menjadi zat-zat yang lebih sederhana dengan menggunakan bantuan enzim. Enzim sendiri yaitu zat kimia yang dihasilkan oleh tubuh yang berfungsi mempercepat reaksi-reaksi kimia dalam tubuh. Proses pencernaan makanan pada manusia tentunya melibatkan alat-alat pencernaan makanan. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Selviana. Kepadanya dipersilahkan. 3. Alat-alat dalam sistem pencernaan manusia. Alat pencernaan dapat dibedakan atas saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan menghasilkan enzim-enzim yang membantu proses pencernaan kimiawi. Kelenjar-kelenjar pencernaan manusia terdiri dari kelenjar air liur, kelenjar getah lambung, hati, dan pankreas. Berikut ini akan dibahas satu persatu proses pencernaan yang terjadi di dalam saluran pencernaan makanan pada setiap manusia. Yang pertama, saluran pencernaan. Saluran pencernaan makanan merupakan saluran yang menerima makanan dari luar dan mempersiapkannya untuk diserap oleh tubuh dengan jalan proses pencernaan atau pengunyahan, penelanan, dan pencampuran dengan enzim zat cairan terbentang mulai dari mulut sampai anus. Saluran pencernaan makanan pada manusia terdiri dari beberapa organ berturut-turut dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. 1. Mulut. Proses pencernaan dimulai sejak makanan masuk ke dalam mulut. Di dalam rongga mulut, makanan mengalami pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Di dalam mulut terdapat alat-alat yang membantu dalam proses pencernaan, yaitu gigi, lidah, dan kelenjar ludah atau air liur. A. Gigi. Gigi berfungsi untuk mengunyah makanan sehingga makanan menjadi halus. Keadaan ini memungkinkan enzim-enzim pencernaan mencerna makanan lebih cepat dan efisien. Gigi dapat dibedakan atas 4 macam, yaitu gigi seri yang berfungsi untuk memotong dan menggigit makanan, gigi taring untuk merobek makanan, gigi geraham depan, dan gigi geraham belakang untuk mengunyah makanan. Secara umum, gigi manusia terdiri dari 3 bagian, yaitu mahkota gigi atau korona. Mahkota gigi atau puncak gigi merupakan bagian gigi yang tampak dari luar. Setiap jenis gigi memiliki bentuk mahkota gigi yang berbeda-beda. Gigi seri berbentuk seperti pahat, gigi taring berbentuk seperti pahat runcing, dan gigi geraham berbentuk agak silinder dengan permukaan lebar dan datar berlekuk-lekuk. Leher gigi atau kolum. Leher gigi merupakan bagian gigi yang terlindung dalam gusi. Akar gigi atau radix merupakan bagian gigi yang tertanam di dalam rahang. Bagian-bagian gigi. Ada email gigi yang merupakan lapisan keras berwarna putih yang menutup mahkota gigi. Tulang gigi yang tersusun atas zat dentin. Sumsum gigi atau pulpa merupakan rongga gigi yang di dalamnya terdapat serabut saraf dan pembuluh-pembuluh darah. Itulah sebabnya bila gigi kita berlubang akan terasa sakit karena pada sumsum gigi terdapat saraf. B. Lidah.
Fungsi lidah untuk mengaduk makanan di dalam rongga mulut dan membantu mendorong makanan atau proses penelanan. Sebagai alat mengecap yang dapat merasakan manis, asin, pahit, dan asam. Letak setiap rasa berbeda-beda, yaitu rasa asin yang terletak pada bagian tepi depan, rasa manis di bagian ujung, rasa asam di bagian samping, dan rasa pahit pada lidah bagian belakang atau pangkal lidah. Yang kedua ada kerongkongan. Kerongkongan atau esofagus merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dan rongga lambung. Kerongkongan berfungsi sebagai jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju lambung. Jadi, pada kerongkongan tidak terjadi proses pencernaan. Di dalam kerongkongan terjadi gerak peristaltis, yaitu gerakan kembang kempis kerongkongan untuk mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Yang ketiga ada lambung. Lambung atau ventriculus merupakan kantung besar yang terletak di sebelah kiri rongga perut sebagai tempat terjadinya sejumlah proses pencernaan. Lambung terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian atas atau kardiak berdekatan dengan hati dan berhubungan dengan kerongkongan, bagian tengah yang membulat atau fundus, dan bagian bawah pilorus yang berhubungan langsung dengan usus 12 jari. Di bagian ujung kardiak dan pilorus terdapat klep atau sphincter yang mengatur masuk dan keluarnya makanan ke dan dari lambung. Struktur lambung dapat dilihat pada gambar berikut ini. Dinding lambung terdiri dari otot yang tersusun melingkar, memanjang, dan menyerong. Otot-otot tersebut menyebabkan lambung berkontraksi sehingga makanan teraduk dengan baik dan bercampur merata dengan getah lambung. Dinding lambung mengandung sel-sel kelenjar yang berfungsi sebagai kelenjar pencernaan yang menghasilkan getah lambung. Getah lambung mengandung air lendir atau muslin, asam lambung yang berfungsi untuk membunuh kuman, penyakit, atau bakteri yang masuk bersama makanan, untuk mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Enzim renin. Enzim renin berfungsi menggumpalkan protein susu atau kasein yang terdapat dalam susu. Enzim pepsinogen berfungsi memecah protein menjadi pepton dan proteosa. Adanya enzim renin dan enzim pepsin menunjukkan bahwa di dalam lambung terjadi proses pencernaan kimiawi. Selain menghasilkan enzim pencernaan, dinding lambung juga menghasilkan hormon gastrin yang berfungsi untuk pengeluaran atau sekresi getah lambung. Di dalam lambung terjadi gerakan mengaduk yang dimulai dari kardiak sampai di daerah pilorus. Gerak mengaduk terjadi terus-menerus baik pada saat lambung berisi makanan maupun saat lambung kosong. Jika lambung berisi makanan, gerak mengaduk lebih giat dibandingkan saat lambung dalam keadaan kosong. Mungkin kita pernah merasakan perut terasa sakit dan berbunyi karena perut kita sedang kosong. Hal itu disebabkan gerak mengaduk saat lambung kosong. 4. Ada usus halus atau intestinum merupakan tempat penyerapan sari makanan dan tempat terjadinya proses pencernaan yang paling panjang. Usus halus terdiri dari usus 12 jari atau duodenum, panjangnya sekitar 0,25 meter, terdapat pada saluran yang terhubung dengan kantong empedu dan pankreas. Pankreas menghasilkan getah pankreas yang bersifat basa yang mengandung beberapa jenis enzim seperti enzim amilase yang berfungsi mencerna amilo menjadi maltosa, enzim tripsin berfungsi mencerna protein menjadi peptida, dan enzim lipase yang berfungsi mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Usus kosong atau jejunum, panjangnya sekitar 7 meter. Pada bagian ini terjadi pencernaan terakhir sebelum zat-zat makanan diserap. Usus penyerap atau ileum. Di dalam usus halus terjadi proses pencernaan kimiawi dengan melibatkan berbagai enzim pencernaan. Panjangnya sekitar 1 meter, tempat terjadinya penyerapan zat-zat makanan, terdapat banyak lipatan atau lekukan yang disebut villi atau jonjot usus, berfungsi untuk memperluas permukaan usus sehingga proses penyerapan zat makanan akan lebih sempurna. Struktur usus halus dapat dilihat pada gambar berikut. Usus besar. Makanan yang tidak dicerna usus halus, misalnya selulosa, bersama dengan lendir akan menuju ke usus besar menjadi feses. Di dalam usus besar terdapat bakteri Escherichia coli. Bakteri ini membantu dalam proses pembusukan sisa makanan menjadi feses. Selain pembusukan sisa makanan, bakteri E. coli juga menghasilkan vitamin K. Vitamin K berperan penting dalam proses pembekuan darah. Sisa makanan dalam usus besar masuk banyak mengandung air. Karena tubuh memerlukan air, maka sebagian besar air diserap kembali oleh usus besar.
Penyerapan kembali air merupakan fungsi penting dari usus besar. Usus besar terdiri dari bagian yang naik yaitu mulai dari usus buntu atau appendix, bagian mendatar, bagian menurun, dan berakhir pada anus. Yang kelima ada anus, merupakan tempat pembuangan feses dari tubuh. Sebelum dibuang lewat anus, feses ditampung terlebih dahulu pada bagian rektum. Apabila feses sudah siap dibuang, maka otot sphincter rektum mengatur pembukaan dan penutupan anus. Otot sphincter yang menyusun rektum ada dua, yaitu otot polos dan otot lurik. Jadi, proses defekasi atau buang air besar dilakukan dengan sadar, yaitu dengan adanya kontraksi otot dinding perut yang diikuti dengan mengendurnya otot sphincter anus dan kontraksi kolon serta rektum. Akibatnya, feses dapat terdorong ke luar anus. B. Kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan berperan untuk menghasilkan berbagai enzim pencernaan. Kelenjar pencernaan terdiri atas kelenjar ludah atau saliva, pankreas, dan hati yang berperan untuk menghasilkan enzim atau getah pencernaan sehingga lebih mudah diserap oleh tubuh. 1. Kelenjar ludah. Kelenjar ludah ialah kelenjar pencernaan yang pertama kali mencerna makanan ketika makanan masuk ke dalam mulut. Kelenjar ludah menghasilkan enzim petialin yang berguna untuk mengubah zat tepung menjadi gula. 2. Kelenjar lambung ialah kelenjar pencernaan yang menghasilkan enzim asam klorida, renin, dan pepsin. Enzim pada lambung dihasilkan oleh dinding lambung. Asam klorida atau HCl dipengaruhi oleh hormon gastrin dan gerak refleks yang muncul ketika makanan masuk ke dalam lambung. Berikut enzim yang diproduksi oleh dinding lambung beserta fungsinya. Asam klorida atau HCl yang untuk membunuh kuman, penyakit, dan bakteri yang masuk bersama makanan. Renin untuk mengendapkan protein susu pada air susu yang hanya terdapat pada ASI. Pepsin untuk mengubah protein menjadi pepton. 3. Kelenjar hati ialah kelenjar pencernaan yang terletak pada rongga mulut sebelah kanan dan merupakan kelenjar pencernaan terbesar pada manusia yang berwarna merah kecoklatan. Pada bagian depan hati terdapat kantung empedu yang berguna untuk menampung cairan empedu sebelum disalurkan untuk mencerna makanan. Empedu dibuat dari perombakan sel-sel darah merah yang telah mati atau rusak. Hati mampu memproduksi 0,5 liter cairan empedu setiap harinya. Cairan empedu berguna untuk mengemulsikan lemak, yaitu mengubah ukuran lemak menjadi partikel-partikel yang lebih kecil agar lebih mudah diserap dan diedarkan oleh darah ke seluruh tubuh. Keempat ada kelenjar pankreas, yaitu kelenjar pencernaan yang terletak di dalam rongga perut dekat lambung dan usus halus. Pankreas menghasilkan enzim pencernaan yang disalurkan ke dalam usus. Enzim yang dihasilkan oleh pankreas dipengaruhi oleh hormon sekretin yang diproduksi oleh usus 12 jari. Berikut enzim yang dihasilkan oleh pankreas berfungsinya. Amilase untuk mengubah amilum menjadi glukosa, lipase untuk lemak menjadi asam lemak dan mengubah lemak menjadi gliserol, tripsin untuk mengubah protein menjadi senyawa asam amino. Yang kelima ada kelenjar usus. Kelenjar usus pada manusia dibedakan menjadi usus 12 jari dan usus halus. Pada usus 12 jari bermuara saluran getah pankreas dan empedu. Empedu dihasilkan oleh hati dan ditampung di dalam kantung empedu. Selanjutnya, empedu dialirkan melalui saluran empedu ke usus 12 jari. Empedu mengandung garam-garam empedu dan zat warna empedu atau bilirubin. Garam empedu berfungsi mengemulsikan lemak. Zat warna empedu berwarna kecoklatan dan dihasilkan dengan cara merombak sel darah merah yang telah tua di hati. Zat warna empedu memberikan warna ciri coklat pada feses. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut yang tertera. Berikut kami tampilkan organ penghasil enzim dan fungsinya yang tertera pada tabel berikut ini. 4. Kelainan dan gangguan pada sistem pencernaan manusia. A. Diare. Diare terjadi bila selaput kolon dirangsang oleh infeksi, misalnya disentri, kolera, atau akibat virus. Akibat rangsangan ini, maka gerak peristaltik dipercepat sehingga menimbulkan diare. Diare disebabkan oleh berkurangnya penyerapan cairan atau bertambahnya sekresi cairan yang disertai dengan meningkatnya gerakan peristaltik. Diare yang berat dapat menyebabkan tubuh kekurangan cairan. Pertolongan pertama untuk diare adalah minum garam oralit untuk mengembalikan air dan garam elektrolit yang hilang dan juga pemberian glukosa. Upaya pencegahan diare dengan menjaga
kebersihan makanan, mencuci tangan sebelum makan, minum air yang dimasak atau air kemasan yang higienis, menjaga kebersihan diri dan lingkungan. B. Konstipasi atau sembelit. Konstipasi atau susah buang air besar merupakan kebalikan dari diare. Pada konstipasi, gerak peristaltik pada usus besar berkurang sehingga waktu penyerapan di usus besar makin lama. Akibatnya tinja menjadi kering, keras, dan volumenya mengecil. Buang air besar menjadi sulit dan sakit. Penyebabnya adalah kebiasaan menahan buang air besar dan kurang mengonsumsi makanan yang mengandung serat seperti sayuran dan buah-buahan. Oleh karena itu, untuk pencegahan, disarankan mengonsumsi sayur dan buah setiap harinya. Karies gigi atau gigi berlubang, yaitu kerusakan gigi akibat infeksi bakteri yang merusak lapisan gigi sehingga merusak struktur gigi. Penyakit ini umumnya disebabkan karena kurangnya menjaga kebersihan mulut. Upaya pencegahan karies gigi yaitu dengan memperhatikan kebersihan gigi, menyikat gigi minimal 2 kali sehari, membersihkan gigi dengan menggunakan benang gigi, obat kumur atau berkumur dengan larutan garam, dan air hangat dapat mengurangi plak pada gigi. Melakukan pemeriksaan gigi secara teratur, mengurangi makanan-makanan manis dan minuman bersoda untuk mengurangi plak yang menempel pada gigi. Berkumur dengan air setelah banyak makan makanan manis, memperbanyak minum air putih untuk mengurangi plak pada gigi. D. Gastritis adalah peradangan atau pembengkakan pada lapisan lambung. Faktor penyebabnya meningkatnya asam lambung, stres, infeksi bakteri Helicobacter pylori, ketidakteraturan pola makan atau terlambat makan, makan terlalu banyak, makan makanan yang mengandung terlalu banyak bumbu dan pedas atau asam. Upaya pencegahan gastritis yaitu dengan menjaga pola makan dengan teratur, makan secukupnya, mencuci tangan sebelum makan, menghindari makanan yang memicu produksi asam lambung yang berlebihan seperti makanan asam, pedas, dan kopi, menghindari stres yang berlebihan, mengonsumsi obat antibiotik seperti amoxicillin dan tetraxilin sesuai resep dokter jika mahnya disebabkan karena infeksi bakteri Helicobacter pylori. E. Hepatitis adalah penyakit peradangan pada hati yang jika tidak segera ditangani dapat menyebabkan fibrosis atau kerusakan pada hati, dan sirosis atau gagal hati kronis yang dapat meningkatkan resiko berkembangnya kanker hati. Gejala hepatitis. Penderita hepatitis ringan akan memunculkan gejala seperti orang yang terkena flu, yaitu sakit otot dan persendian, demam, diare, dan sakit kepala. Penderita hepatitis akut dapat mengalami jaundice atau menguningnya kulit dan mata, membesarnya hati dan limpa. Faktor penyebab hepatitis yaitu terjangkit virus hepatitis, terjangkit bakteri, jamur, protozoa, racun, seperti alkohol. Penggunaan obat secara terus-menerus seperti paracetamol. 5. Sistem pencernaan pada hewan. Sistem pencernaan pada hewan ruminansia merupakan hewan pemamah biak, pemakan tumbuhan atau herbivora. Sistem pencernaan pada hewan ruminansia lebih unik dibandingkan dengan manusia. Hewan ruminansia dapat mengunyah atau memamah makanannya melalui 2 fase. Fase pertama terjadi pada saat awal makanan masuk, makanan hanya dikunyah sebentar dan masih dalam tekstur yang kasar. Selanjutnya makanan akan disimpan di dalam rumen lambung. Fase kedua yaitu ketika rumen sudah penuh, hewan ruminansia akan mengeluarkan makanan yang dikunyahnya tadi untuk dikunyah kembali hingga teksturnya lebih halus. Kemudian makanan akan masuk ke dalam lambung lagi. Terdapat 5 organ pencernaan hewan ruminansia yang berperan dalam proses pencernaan makanan di dalam tubuh. Organ-organ tersebut saling terhubung satu sama lain sehingga membentuk suatu sistem pencernaan. Contohnya bagian perut sapi, terdapat retikulum, abomasum, omasum, dan rumen. Organ-organ pada hewan ruminansia beserta fungsinya sebagai berikut. 1. Rongga mulut atau cavum oris berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. Rahang hewan ruminansia dapat bergerak menyamping untuk menggilingkan makanan. 2. Esofagus atau kerongkongan berfungsi sebagai jalur penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Makanan hanya melewati esofagus tanpa melalui proses apapun. Hal ini karena kerongkongan ruminansia umumnya sangat pendek sekitar 5 cm, tetapi mampu melebar untuk menyesuaikan ukuran dan tekstur makanan. 3. Lambung. Makanan yang telah melewati esofagus kemudian akan menuju lambung. Proses pencernaan pada lambung yang pertama untuk menampung makanan sementara sebelum dikeluarkan kembali. Selain itu, lambung berfungsi dalam proses pembusukan makanan dan menghasilkan enzim selulase yang dapat menguraikan selulasa. Berikut ini adalah bagian-bagian lambung hewan ruminansia. Terdapat organ
serta fungsi organ yang terdapat pada tabel 4 usus halus yang berfungsi sebagai menyerap sari-sari makanan yang telah diproses di dalam lambung. Sari-sari makanan yang diserap kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan diubah menjadi energi. 5. Anus. Setelah sari-sari makanan diserap oleh usus halus, sisa proses penyerapan akan dibawa menuju anus. Sisa ampas makanan tersebut akan dikeluarkan melalui anus. Sistem pencernaan serangga. Proses pencernaan serangga termasuk ke dalam pencernaan yang sempurna karena sudah melalui proses panjang mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan berakhir di anus lagi. Sistem pencernaan pada cacing yang dilakukan dalam sebuah tabung kecil, mulai dari mulut, kerongkongan, kemudian tembolok, lambung, usus halus, dan berakhir di anus. Namun pada cacing pita, proses pencernaannya tidak seperti cacing tanah. Ia hanya menyerap sari makanan dengan kulitnya, karena tidak mempunyai mulut dan anus. Sistem pencernaan pada ikan memulai proses pencernaannya di mulut, lalu makanan dikunyah terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan ke kerongkongan, lambung, usus, dan berakhir di anus. Lambung ikan mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai tempat penampungan makanan dan pencernaan makanan. Baik, demikian pemaparan materi tentang nutrisi dan pencernaan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.